Kita sedang di suatu ruangan kosong, mungkin teman-teman di rumah atau di mana saja mengenal atau lebih tepatnya kita ada di kelas kosong. Hampir 1 tahun lebih kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan tidak tatap muka seperti biasanya karena pandemi corona. Hari ini atau kali ini di Tomodachi akan menghadirkan seorang tamu narasumber yang berprofesi seorang guru yang amat kita muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Tomodachi kedatangan seorang tamu yang saya muliakan karena profesinya. Siapakah dia? Cekidot. Ya, telah hadir di samping kita seorang guru. Kita akan perkenalan secara langsung. Siapakah beliau? Diperkenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanti, bisa dipanggil Kade. Kade? Tahu lah ya Mas dong. Saya seorang guru. Mata pelajaran yang saya ajar adalah mata pelajaran yang gak move on kata anak-anak. Yaitu pelajaran apa? Bung Tom. PPKN? Bukan, tentu saja. Apalagi matematika? Tidak juga, yaitu sejarah. Oh, ngomongin sejarah. tentang masa lalu. Masa lalu. Pelajaran yang saya ajar. Begitu. Jadi siapa saya sebutnya Kade atau Bu Suli? Mau dipanggil Kade, Kade boleh. Mau dipanggil Suli juga. Oh, tapi saya mau manggil seperti biasanya siswa-siswa manggil ibu siapa? Bu Suli. Oh, Bu Suli. Tapi rekan kerja manggil saya Kade. 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 Jadi ingat terlalu lain Mas. Ya nggak apa-apa ya. Saya sebut aja Ibu Suli lah. Bu Suli sudah berapa lama mengajar? Saya mengajar jelang 20 tahun. Jalan 20 tahun. Iya, mau 20 tahun. Saya Luar dari biasa. zaman kuliah ini sebenarnya sudah mulai ya Sudah mulai mengajar gitu. Jadi saya menganggap boleh 20 tahunan lah. 20 tahunan. Jadi baru 20 tahun Bu Suli mengajar. Nah, setelah 20 tahun bukan perjalanan yang amat sangat singkat. Suka duka menjadi seorang guru tuh seperti apa? Sukanya pakai banget. Pakai banget. Pakai banget. Sebagai guru kan tidak hanya mengajar ya sebenarnya. Utamanya adalah mendidik. Nah, bagian mendidik itu yang menjadi suka sebenarnya. Bagaimana kita bertemu siswa itu banyak, nggak cuma 1-2. Dalam sehari bisa jadi kita bisa 3 ya, 4 kelas kali 30 ya sudah 400. Belum lagi berbagai macam karakter siswa itu membuat kita, oh ini anaknya begini. Karena saya mengajar di sekolah kejuruan, beda jurusan, beda karakter. Itu menjadi kesenangan tersendiri. Oh kalau anak jurusan A mah begini ya modelnya, baperan misalkan, mayoritas nggak semuanya. Oh kelas ini mah anaknya asik, jurusan ini mah anaknya gini. Dan itu tuh beda jurusan, beda karakter. Ditambah lagi, satu kelas apalagi ada 30 kepala, pasti akan beda-beda karakternya. Itu sukanya. Kemudian ditambah lagi kita mentransfer ilmu. Dengan menambah ilmu kan ada sebuah kebahagiaan sendiri bahwa ilmu kita tuh akan terus mengalir bahkan sampai kita wafat nanti kan begitu. Dukanya, aduh ini. Tadi sukanya seorang guru kita lihat atau kita dengarkan, dukanya seorang guru dari seorang guru yang sudah mengajar 20 tahun. Oke, Kira-kira dukanya apa? Duka pertama adalah berhubungan dengan siswa sebenarnya. Siswanya ketika siswa itu attitude-nya jelek, itu kita tuh ngenes gitu. Kita sedih, kenapa? Saya salah ngajar. Apakah salah bunda mengandung? Tentu saja bukan gitu. Salah saya apa? Apakah saya salah mengajar? Yang pertama, apakah saya kurang concern dia tuh memang berbeda sifatnya dengan teman-temannya? Itu kan membuat kita sedih. Itu yang pertama, jadi siswa ya. Kita kan mengingat attitude yang nomor 1. Ilmu sih bisa nomor kesekian, tapi nomor 1 gak attitude. Attitude yang pertama. Ini anak baik banget. Nah kalau yang attitude-nya jelek, saya dengar-dengar ibu itu suka menyumpahi mereka, kamu apa gimana sumpahnya? Kutukan jomblo.
Jadi kalau di pelajaran Bu Suli, kalau ada siswanya mungkin yang bukan kurang ajar sih ya, agak gimana, Bu Suli ini katanya suka mengutuk siswanya tuh supaya jadi jomblo. Kalau maling kundang dikutuk jadi batu, kalau sama ini dikutuk jadi jomblo, tapi itu hanya bercandaan ya. Bercandaan itu hanya membuat mereka biar tidak terlalu serius lah ya. Iya. Sebenarnya gurunya itu ngambek sebenarnya, hanya saja kita gimana caranya ngambeknya itu dengan proporsi yang bisa bercanda, tapi siswa tahu bahwa ibu guru itu sebenarnya sudah marah kan. Tapi selama ini masih terbukti atau memang itu hanya candaan? Kayaknya terbukti. Terbukti. Ada beberapa alumni datang lagi ke saya bilang, Bu, tolong cabutlah itu kutukan. Saya tak punya pacar, sudah 5 tahun, sudah kuliah mau beres, belum tidak punya pacar. Lalu saya bercanda sebenarnya. Iya, jadi jangan bercanda dengan seorang guru, karena seorang guru itu bisa jadi dikatakan pengganti orang tua di sekolah. Jadi ucapannya itu bisa jadi sebuah doa ya, anak-anak atau teman-teman Om Tomoflok atau Tomodachi di rumah atau dimanapun, jangan sampai kita bertindak kurang ajar kepada sosok seorang guru. Ya, kita lanjut. Nah, kita sedang berada di ruangan yang kosong, ruangan yang dimana kalau biasanya dipakai oleh seorang siswa dan guru untuk mentransfer ilmunya. Karena selama 1 tahun lebih pandemi corona, kita menjumpai sekolah dengan ruangan-ruangan yang kosong, kelas-kelas kosong. Nah, kita berbagi cerita dengan seorang guru tadi, Bu Suli, yang bagaimana pada saat sebelum corona beliau dapat bertemu dengan beberapa siswa, mentransfer ilmunya dengan secara langsung. Karena secara langsung atau tidak langsung menurut saya beda. Apakah pendapat Bu Suli terhadap belajar secara daring atau secara online? Kalau belajar itu asiknya online lah. Online. Bung, saya panggil Bung Tom. Nggak apa-apa Bung Tom. Kenapa online lebih asik? Contoh saja ya. Saya di ruangan kelas, saya biasanya menunggu siswa. Itu kan ketika mereka masuk itu sudah kebahagiaan sendiri secara pribadi. Kemudian masuk belajar seperti biasa. Ketika misalkan ada siswa yang agak terlambat dan itu kan kita bisa langsung ya, kita langsung menegur kenapa bisa terlambat dan lain-lain, atau termasuk langsung menyentuh jomblo kalau mereka anaknya agak berbeda begitu, tanda kutip ya, langsung kita nongkrong juga langsung kita bisa melihat wajah itu kayaknya lagi bete, mungkin dia tinggal pacar, kita bisa dekati dengan cara pelan-pelan tapi langsung nih ada apa. Kemudian kita bisa tahu anak yang antusias kelihatan banget, anak yang leha-leha mungkin tiduran, anak yang mungkin dikira dunia nggak tahu itu lagi makan di belakang, itu kita juga tahu itu secara itu juga saya tuh suka sadar bahwa padahal secara dulu jadi siswa, kenapa guru tuh sepertinya punya indera keenam. Apa yang akan kita lakukan itu sebelum kita lakukan, guru tuh sudah tahu apakah itu berkah atau itu apa namanya? Karomah dari Yang Maha Kuasa itu sepertinya. Jadi anak siswa-siswa jangan macam-macam sama guru. Ternyata guru tuh punya yang namanya indera keenam yang bisa mencium bau-bau yang tidak sedap atau kenakalan-kenakalan kalian. Tapi seorang guru tuh tidak langsung menindak karena bukan karena dia tidak tahu, tapi karena ingin menjaga perasaan kalian. Betul banget. Jadi kira-kira cerita apa lagi yang sebelum corona atau sebelum pandemi ini tidak terjadi, tapi setelah corona atau yang kita alami setahun ini, yang ternyata sekolah tanpa tatap muka tuh begini. Iya. Tadi kan ketika kita belajar langsung begitu ya, kita bisa lihat langsung ekspresi dan lain-lain. Ketika sudah online, aduh mas, kita kan nggak tahu ya, manggilnya mas sekarang ya. Kita tuh nggak hafal, misalkan karena memang saya tidak selalu Zoom gitu ya, saya menggunakan GCR, saya menggunakan Google Form, dan kita say hello-nya itu kan di WhatsApp group. Jadi kalau misalnya kita langsung kan, halo assalamualaikum anak-anak, selamat datang di kelas sejarah bla bla bla. Kalau ini kan dengan sebuah kalimat dan ternyata belum tentu dibaca, linknya sudah ada, apakah langsung diklik, dikerjakan? Oh tentu saja belum tentu. Kemudian dan lain-lain. Itu terbukti ketika
saya cek, oke ini sudah 30 menit nih pembelajaran, karena memang belajar cuma 30 sampai 45 menit. Jauh berbeda dengan saya 3 jam pelajaran loh kalau sejarah, ini jadi hanya 45 menit. Kita cek, oke lah sudah 30 menit, kita cek, oh ternyata saudara-saudara yang ngerjain berapa orang? 5 saja. Oke, ditunggu. Dari berapa jumlah? Dari 30. Dari 30 yang mengerjakan 5, mungkin ini ada teman-teman guru juga pasti tersenyum-senyum ya, karena mungkin ceritanya sama. Ada siswa yang sekelas itu bisa 30 orang, guru memberikan materinya, memberikan tugasnya, ketika mau dikumpulkan, yang mengumpulkan atau yang hadir cuma berapa? 5. Tapi karena guru itu bukan orangnya tipikal baperan ya. Tidak baperan kita. Iya, tapi ya mungkin itu pengalaman saja ya. Kemudian kalau misalnya kita di WhatsApp group, kita sudah 30 menit ya, kelas akhirnya ini sudah 45 menit. Kita kasih reward yang mengerjakan ya, saya pampang. Terima kasih yang sudah BDR sejak hari ini. 5 orang itu dengan nilai saya nomor sekian lah. Ada yang nilai 100, bahkan ada yang nilai 10, berarti cuma betul 1 soal. Saya akan pampang. Terima kasih sudah belajar BDR. Yang belum, saya tunggu dengan setia. Ya itu kan berarti guru masih menerima sampai kapanpun udah. Bisa jadi sehari 2 hari, ya pasti kan harus dikerjakan. Iya. Tentu nggak sendiri ya gurunya, paling kita colek sedikit wali kelasnya, Bu yang ngerjain cuma 5-an loh kan gitu. Jadi Bu Suli ini suka colek-colek wali kelas ternyata ya. Jadi kalau ada mungkin siswa-siswanya yang tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas, dicolek gurunya. Gurunya dicolek, wali kelasnya dicolek. Terus dicolek balik sama wali kelas. Oh, wali kelasnya kan aneka ragam karakter. Oh ya, nah ini beda lagi, mungkin ada cerita yang sama, guru-guru berkonflik, tapi bukan konflik secara gotot-gototan, tapi secara ini kita memperjuangkan anak bangsa. Ya, bagaimana ceritanya? Contohnya misalkan ada wali kelas yang sangat aktif begitu. Kita belum ngomong, kita cuma ngasih tahu, terima kasih DDR cuma 5-an. Itu wali kelas langsung nyamber. Tolong ya anak-anak, dengan chat tentu saja. Tolong anak-anak segera kerjakan. Ini akan berpengaruh kepada kenaikan kelas. Saya nggak usah ngomong, wali kelas sudah tahu. Jadi wali kelas tipikal pertama peduli banget. Terus yang kedua, silent dong. Wali kelas kok nggak ngomong, apa ada diam gitu. Oke diam. Tapi ternyata setelah meskipun diam, saya cek lagi. Mungkin 1-2 jam atau 1 hari kemudian, wes satu kelas lengkap. Oh berarti mungkin ini wali kelasnya kelihatan silent di grup mata pelajaran saya, tapi bergerak. Jadi tipe yang kedua diam tapi bergerilya. Ada lagi tipe yang lain. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya wali kelas kerja nggak sih, tanda kutip ya, mohon maaf rekan-rekan guru yang lain begitu, teman-teman saya wali kelas, karena sudah ngasih tahu begitu ya di grup, sudah wali kelas kok nggak ngomong apa-apa, dicek ini siswanya yang ngerjain cuma 5 juga, nambah-nambah paling jadi 7. Mungkin siswanya yang apa sih, yang dia harus ngerjain, istilahnya dia peduli pada diri sendiri. Nah pertanyaan wali kelasnya ini ngerti nggak sih? Dan terakhir misalnya 1 semester wali kelas sudah hafal itu anak kerjain atau tidak, kan berarti ini wali kelas tugasnya apa ya gitu. Mohon maaf ya rekan-rekan wali jadi kelas. Jadi tipe ketiga itu wali kelas ya sudahlah. Nah, itu berkaitan dengan wali kelas. Nah kita mundur ke belakang, Tomodachi sebelumnya kita menghadirkan keresahan seorang siswa. Nah sekarang kita sudah menghadirkan seorang sosok guru. Kira-kira keresahannya itu yang dirasakan ketika menjadi seorang guru itu apa? Kan bisa jadi kita itu tidak pernah peduli dengan profesi apapun. Setiap profesi itu saya yakin atau saya punya anggapan masih ada keresahan atau profesi itu bukan saya banget. Nah kira-kira untuk seorang Bu Suli itu apa? Oke, keresahan sebagai guru. Tapi ini kita ngomonginnya ke ini ya, ke siswanya. Kalau ngomongin gurunya jangan tanya, kan tahu sendiri profesi guru itu posisi yang bagaimana begitu ya. Kalau urusan emang bagaimana coba? Jadi ngobrol kan kita emang nggak tahu. Oke. Tomodachi itu tidak pernah tahu apa bagaimana. Ya kita ngomongin siswa dulu, kita gini bagi aja. Yang pertama kita keresahan sebagai guru. Sebagai guru. Kepada siswa. Kepada siswa. Oke, yang kedua keresahan guru kepada profesinya. Profesinya. Yang pertama terhadap siswanya.
yang kedua kepada dirinya sendiri lah dan rekan-rekannya. Iya. Untuk yang pertama, kita itu kalau offline saja, tatap muka aja kita kan bagaimana meramu, bagaimana siswa itu dapat transfer ilmu, attitude-nya bagus. Tapi kan kita bertemu, jadi kita langsung menangani. Kalaupun ada yang masalah-masalah dan lain-lain, kita bisa langsung. Kalau online ini, Mas, yang utama itu guru itu resah, anak bangsa mau dikemanain? Judulnya yang pertama kan adalah harus tanggung jawab. Yeah. Cara satu tanggung jawabnya adalah masuk kelas tanda kutip tepat waktu. Lanjut lagi Bu ya. Dari keresahan seorang guru terhadap muridnya tuh tadi ketika tatap muka atau offline. Jadi seperti apa? Oke, kalau tadi kita offline itu kan kita kesan sebagai guru apa dari siswa itu kalau offline kita langsung ngobrol langsung, ada masalah apa, kita bisa transfer ilmu langsung, kemudian kita bisa apa ya, kita mengawal attitude mereka juga secara langsung. Tapi kalau online itu kan kita nggak bisa. Kita nggak bisa secara langsung, kita cuma bisa tanda kutip memberitahukan secara online, WhatsApp dan lain-lain. Nah, tanggung jawab mereka kan sebenarnya mudah saja siswa itu. Satu, belajar tepat waktu. Belajar pelajaran A jam 07.30 sampai 09.00. Ya sudah masuk aja, ada link, kerjakan link dan lain-lain begitu ya. Tapi ini pertanyaannya kan kita nggak bisa apa ya? Tidak bisa langsung mengawal mereka karena kita nggak tahu ini di rumahnya lagi ngapain, apa betul di rumah lagi belajar atau malah kadang baru bangun. Saya mendapati siswa yang nge-WA saya itu jam 10 malam. Maaf ya, ada jam 1, lalu betul saya lagi bangun. Bu, saya baru ngerjain tugas ya. Oh my god, ngapain aja selama ini siang tidur, malam begadang jangan-jangan. Kan berarti masalah tanggung jawab, kemudian kepedulian mereka terhadap pendidikan, kemudian ini orang tua mengawal nggak sih? Karena bisa jadi kan orang tua bekerja begitu kan. Terus yang juga diresahkan adalah kepada siswa, ini anak punya kuota nggak sih? Punya kuota atau tidak? Minimal loh ya, mereka ngomong, Bu aku nggak bisa belajar karena A, Bu aku nggak bisa belajar karena B. Pasti guru akan memahami. Ini mah lucunya ya, udah nggak pernah belajar. Ketika mau bagi raport, karena kan kita udah hampir 1 tahun ya, 1 semester pertama sudah dilalui. Tiba-tiba ini bagi raport itu baru WA. Bu, tugas aku apa? Halo. Nah, itu dia langsung saya klik. Ibu, aku tugasnya apa aja yang belum? Saya bertanya di chat. Anda siapa namanya? Nah, atas nama tanpa nama saya bilang itu tidak ada dalam daftar nilai saya. Itu yang pertama. Anak itu nggak pakai attitude. Minimal WA itu assalamualaikum atau selamat pagi Bu, nama saya A. Mungkin kelas, anak gitu. itu amnesia udah lama 6 bulan. Wah, saya sadar saya itu adalah seorang siswa. Wah, mau bagi rapot nih. Wah, tugas saya belum. Ada nomor HP-nya. Mungkin ada anak-anak di luar sana yang amnesia kepada gurunya. Tadi sudah disampaikan, mungkin ketika tatap muka kita atau Bu Suli sebagai seorang guru bisa mengawasi secara langsung transfer yang namanya ilmu. Tidak hanya ilmu tapi adab. Nah, di rumah mungkin bukan di rumah saja sih, di rumah atau di mana saja ketika belajar tidak tatap muka atau online tidak ada pengawasan. Bukan hanya pengawasan, tidak ada lagi kedisiplinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Suli itu didengar oleh anak-anakku sekalian dari Sabang sampai Merauke. Yang Bu Suli harapkan adalah cukup mengerjakan, cukup mengikuti dengan kedisiplinan dan tepat waktu. Kenapa? Karena mungkin kedisiplinan itu bukan untuk Bu Suli juga kan ya? Buat dirinya sendiri. Buat dirimu sendiri katanya. Tanggung jawab disiplin itu attitude buat dirinya sendiri. Guru mah hanya membantu, mengarahkan itu aja. Jadi mungkin kalau dijabarkan banyak sekali keresahan yang timbul atau yang muncul dari seorang guru terhadap siswanya. Ya, tapi mungkin 2 jam, 3 jam, hampir 24 jam juga tidak akan selesai. Nah, kita rangkum saja. Tadi keresahan seorang guru terhadap siswanya. Tapi ada juga yang saya akan munculkan itu keresahan guru. Kira-kira apa nih? Oke, terhadap profesi berarti kan terhadap diri dan rekan-rekan serta
apa yang terjadi dengan dirinya dan profesinya. Dan yang pertama keresahan ini sebenarnya nyambung sama teman-teman ya. Yeah. Kan guru juga macam-macam karakter, macam-macam background. Yeah. Ada yang masih muda, mungkin kalau kayak saya bisa belajar cepat. Mudah. Bisa online saya harus setelah Google Form mungkin saya bisa mengerjakan yang ini. Kayaknya anak nya dikasih dalam link, dikasih video dan lain-lain gitu. Tapi kan ada rekan-rekan yang memang usianya sudah menjelang pensiun. Mereka tuh bingung, ini mau bedain yang gimana ya? Via WhatsApp sudah misalkan. Ternyata Google Form, Google Form kumaha neng kan gitu. Kemudian setelah ada profesi, kebetulan ya, bukan kebetulan memang dalam hal ini saya masih ditakdirkan sebagai guru honor. Guru honor itu kalau saya potong dulu ya, maaf. Untuk teman-teman atau yang di luar sana, kita akan simak apa sih guru honor tuh? Guru honor adalah guru yang mengajar di sekolah tapi bukan PNS. Salah satunya di sekolah non-PNS. Non-PNS. Kemudian kalau di swasta juga sama, kan mereka juga disebut juga guru honor, kan ada juga guru yayasan, itu sudah kita anggap saja digaji secara full oleh yayasan. Tapi kalau guru honor itu seolah-olah adalah padahal nggak part time job ya ini full time job, tapi digaji dengan, mohon maaf, terkesan saisone, sebisanya. Saisone itu artinya apa? Sebisanya, semampunya dalam tanda kutip. Kalau di sekolah negeri tentu saja honorer gitu ya, ada patokannya. Meskipun ya mohon maaf ya pemerintah itu tidak tepat waktu. Kami itu digaji tidak tepat waktu. Bayangkan dalam suasananya serba online, kemudian gaji tidak dibayarkan tepat waktu, tapi pulsa juga tetap harus ada, kita tetap makan juga harus tetap. Tentu saja sedangkan profesional juga mulai pada resah. Apalagi kita cuma profesinya seperti itu, gaji tidak tepat waktu, kita tetap makan. Ya alhamdulillah sih memang betul, kita tetap mendapatkan rezeki, alhamdulillah dari mana. Ada aja lah ya. Tapi salah satu keresahannya adalah ya Allah ngisma honor gitu, telat gitu. Tapi tetap saja tentu saja disyukuri begitu. Itu salah satu keresahan. Keresahan yang tadi Bu Suli sampaikan dengan statusnya sebagai guru honor yang masih jadi guru honor, mungkin dirasakan oleh banyak guru di luar sana yang masih berstatus honor. Mungkin harus ada peran pemerintah secara langsung untuk memperjuangkan nasib-nasib yang seperjuangan atau yang sama dengan Bu Suli sebagai guru honor. Kita doakan saja peran pemerintah supaya cepat untuk mengambil keputusan kebijakan yang bisa mendapatkan hasil terbaik untuk nasib guru honor. Tapi bukan berarti profesi seorang guru yang mulia ini dilalaikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja dengan Mas Menterinya bisa bergerak secara cepat untuk mengatasi masalah guru honor ini. Betul. Kalau peran pemerintah itu sangat utama, itu saja. Kan sekarang sudah berjalan itu P3K, tahap pertama. Tidak semua bisa guru, tapi yang kedua, alhamdulillah. Meskipun mohon maaf ya, 1 tahun lebih ya baru beres. Itu tahap pertama. Tahap selanjutnya kita tinggal tunggu saja. Informasi sudah ada, bahkan kita juga sudah bisa tryout di internet gitu ya. Kemudian informasi lebih transparan, gitu. Kita tunggu saja sih kebijakan. Tapi sekali lagi pemerintah harus pro kepada guru honor, gitu pro gitu loh. Dimudahkan gitu lah, gitu jangan dipersulit, ini mah sudah sulit dipersulit, mudahkan saja lah. Ya apalagi Bu Suli itu 20 tahun ya. Kita doakan saja supaya rekan-rekan yang ada di pemerintahan khususnya di Kementerian Pendidikan yang dikepalai oleh Mas Menteri, mudah-mudahan keresahan-keresahan guru honor yang diwakili oleh Bu Suli itu bisa direalisasikan atau didengar ya. Amin ya robbal alamin. Itu keresahannya sebagai profesi. Nah, sebelum kita tutup atau kita akhiri, biasanya kita Tomodachi itu memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apakah itu?
Soekarno atau Soeharto? Oh, saya tentu Soekarno. Meskipun beliau Casanova, istrinya 9, tapi saya lebih ke Soekarno karena Beliau memilih Soekarno ya. Pertanyaan kedua, museum atau pantai? museum. Museum. Ya, saya sudah lama nggak ke museum. Ya kan guru sejarah dong. Museum, meskipun pantai saya kepingin, tapi sekarang saya sudah kangen museum. Sudah hampir setahun lebih nggak masuk. Biasanya saya minimal sebulan sekali ngajak anak-anak Ke museum. Yes. Ya. Jadi pertanyaan terakhir, Apa itu? masa lalu atau masa depan? Begini, masa lalu itu berpengaruh terhadap masa depan. Mengapa ada pelajaran sejarah? Mengapa ada sejarah? Karena sejarah itu adalah fondasi untuk masa depan. Jadi, masa lalu dan masa depan itu saling berkaitan. Terima kasih. Jadi jawabannya apa? Masa lalu. Masa lalu. Mau masa lalu, mau masa gue. Ya. Jadi terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Bu Suli sehat selalu dan terus mentransfer ilmunya kepada anak-anak didiknya. Mudah-mudahan itu adalah tabungan nanti di akhirat kelak, karena ada satu, saya ingat sebuah hadis bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah amalan yang tidak akan putus meskipun sudah meninggal. Mudah-mudahan kita doakan supaya Bu Suli dan rekan-rekan yang satu profesi amanah untuk mengemban atau visi negara ini mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Bu Suli atas waktunya. Dadah, Tomo Daci, Tomo dan cerita. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Tes.